Risman Honin SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ICT dan yang saya kasihi semua yang menyaksikan video ini. Pada video kali ini, saya akan membawa pembahasan terkait dengan Information and Communication of Technology atau yang kita singkat dengan ICT. Nah, seperti apa sih pembahasannya? Langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Baik teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa ICT merupakan teknologi yang meliputi perangkat elektronik komputer dan telekomunikasi yang dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, mengirimkan, menerjemahkan, dan memanipulasi informasi dalam berbagai bentuk. Literasi ICT dalam pendidikan meliputi kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di dalamnya mencakup literasi komputer, literasi moral, literasi media, dan keterampilan belajar mengajar. Adapun aspek kemampuan literasi ICT yaitu mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan abad 21 mengintegrasikan kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap ICT. Adapun kecakapan abad 21 meliputi yang pertama, mampu berpikir kritis dan mampu memecahkan suatu masalah. Yang kedua, memiliki daya cipta dan inovasi. Yang ketiga, mampu untuk bekerja sama. Dan yang keempat, mampu untuk berkomunikasi. Pengintegrasian ICT dalam proses pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan adanya ICT dalam kerangka pendidikan abad 21 ini, diharapkan kita sebagai generasi muda, khususnya kita yang sebagai seorang calon guru, harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pengembangan diri, serta mengetahui etika dalam teknologi, informasi, dan komunikasi agar mengatur kita dalam membuat atau membagikan informasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa literasi teknologi sebagai kompetensi dasar ICT di mana menyiapkan siswa agar mampu menguasai teknologi baru serta mampu memanfaatkan perangkat teknologi. Dengan adanya pendalaman pengetahuan dapat membantu guru dalam memanfaatkan ICT untuk menolong siswa. Kreasi pengetahuan dapat membantu kita untuk mampu mengembangkan serta membuat sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru atau yang belum pernah ada, dan mampu menciptakan inovasi baru serta memiliki pengetahuan mendesain website sendiri. Adapun kompetensi guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 mencakup yang pertama kompetensi pedagogik, di mana guru mampu mengelola pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kompetensi profesional, di mana guru mampu menguasai materi secara luas dan mendalam. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, di mana guru memiliki kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa. Yang keempat, ada kompetensi sosial, di mana guru mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Adapun kompetensi ICT yang harus dimiliki siswa yaitu meliputi kemampuan literasi digital, kemampuan mengembangkan potensi diri, kemampuan belajar berbasis ICT, serta kemampuan belajar mandiri. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, melakukan pencarian informasi berbasis internet ini mudah dilakukan. Contohnya menggunakan aplikasi Google. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama mengawali dengan pencarian di web. Yang kedua, ketiklah apa yang ingin dicari pada kotak pencarian. Yang ketiga, tekan tombol enter atau return untuk menjalankan pencarian. Dan yang keempat, klik atau sentuh hasil pencarian untuk meninjaunya. Nah, langkah-langkah ini dapat kita lakukan untuk menemukan informasi-informasi terbaru yang dapat menambah wawasan kita. Perlu kita ketahui bersama adapun model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan, yaitu contohnya ada repositori online, ada e-book digital, ada e-journal, ada e-modul, ada ensiklopedia online, ada virtual reality, dan ada augmented reality. Dari model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan ini tentu saja memudahkan kita dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran kita terasa lebih mudah dan praktis untuk diakses, serta lebih kreatif, inovatif, dan efisien. Jadi teman-teman, kita semua bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita harus memperhatikan etika dalam penggunaan teknologi.
Salah satu penerapan etika profesionalisme di bidang IT yaitu dalam membuat sebuah tulisan-tulisan atau konten di web atau blog seseorang dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Undang-Undang ITE, sehingga dalam penulisan tersebut tidak menimbulkan permusuhan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Namun kenyataannya keberadaan media penyebaran hoaks dan radikalisme akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya media-media membuat berita bohong untuk melakukan propaganda dengan tujuannya untuk menciptakan suasana tidak kondusif. Selain itu pula maraknya penipuan dunia digital seperti yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Penipuan berkedok hadiah menjadi jenis pesan penipuan yang paling sering diterima responden karena sifatnya yang cenderung disampaikan secara random dan massal melalui berbagai jenis media. Penipuan digital bagi korban tentunya bisa menimbulkan banyak kerugian, baik yang sifatnya material dan imaterial. Kerugian material bisa berupa uang, barang, maupun benda fisik lainnya. Sedangkan kerugian imaterial bisa berupa waktu, perasaan, kebocoran data pribadi, dan lain sebagainya. Dari contoh tindakan negatif dalam dunia digital, maka perlu adanya penegakan etika dalam penggunaan ICT. Dengan adanya penegakan etika, diharapkan agar ICT digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai generasi muda harus memberikan dampak positif terhadap perkembangan ICT. Penggunaan teknologi digital telah merambah ke segala lini kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap generasi muda minimal harus menjadi smart digital user. Menjadi pengguna yang cerdas di era sekarang ini sangat penting untuk mampu menggunakan perangkat digital secara efektif, baik untuk segala kebutuhan sehari-hari, untuk belajar maupun untuk kebutuhan berorganisasi. Perangkat dan aplikasi ini terus berkembang tanpa adanya kecerdasan digital akan sulit memanfaatkan secara efektif. Maka dari itu saya mengajak kita semua, mari kita lebih cerdas, cakap, kritis, serta kreatif dan inovatif dalam menggunakan ICT. Jangan ikut sensasi atau tren-tren yang berkembang. Setiap manusia harus bertanggung jawab dengan jarinya. Demikian penjelasan saya terkait dengan Information and Communication of Technology atau yang kita singkat dengan ICT. Kiranya penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan kita semua, serta dengan sudah adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita semua dapat menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Marianto Krismanhonin, SPD MSI, yang telah membimbing saya dan kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Satu pesan untuk kita bahwa teknologi mengubah cara orang menerima informasi. Dunia berubah, kita pun harus ikut berubah. Jika tidak ingin tertinggal, maka dari itu penting untuk memiliki kemampuan literasi, terutama digital, untuk bisa memilih dan memilah informasi. Saya Wilhelmina Yohana Wuwur, mohon pamit dari hadapan Anda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.